Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel sigma.com bersama Kak Saiful Huda. Pada video kali ini kakak akan membahas soal mengenai barisan dan deret aritmatika. Namun jangan lupa sebelumnya subscribe dulu channel sigma.com, like, komen, dan share. Oke? Mari kita masuk ke contoh soalnya. Ini adalah bentuk dari barisan aritmatika. Ini berupa bentuk barisannya. Bentuk barisannya itu ada A, A plus B, A plus 2B, dan akhirnya nanti begini. Ini dalam bentuk N-nya. Dan di barisan aritmatika ini ada disebut dengan B atau beda. Menentukan beda adalah U2 dikurang U1 sama dengan U3 kurangi U2, atau rumusnya adalah UN dikurang UN min 1. Untuk menentukan suku ke N, kita menggunakan UN sama dengan A plus kurang N kurang 1 kali B. Untuk menentukan jumlah N suku pertama, yaitu yang pertama adalah kita menggunakan Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 kali B. Untuk rumus yang kedua adalah Sn-nya adalah N per 2 dalam kurung N1 dikurangi N2. Ini bukan dikurang ya, sebenarnya ini ditambah. Ya, ditambah ya, bukan dikurang, ditambah U1 tambah UN, baru kita dapat hasilnya nanti. Oke, mari kita masuk ke soalnya. Soal pertama, diketahui barisan aritmatika dengan suku kelima 8 dan suku ke-9 sama dengan 20. Tentukan suku ke-16. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah adik-adik harus tahu bahwa rumus suku itu ada suku ke N adalah UN sama dengan A plus dalam kurung B dikurang, kok B sih, sorry ya, kakak hapus dulu. N dikurang 1 dikali B. Ini adalah rumus umum untuk menentukan suku ke N. Untuk menentukan suku ke-16 berarti kita perlu A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Iya kan? Yang mana di soal yang diketahui hanya suku ke-5 dan suku ke-20. Oke, langkah pertama adalah kita sudah menentukan nih rumus suku ke N-nya. Yang kedua adalah kita uraikan suku ke-5, U5. U5 sama dengan 8, baru kita uraikan. Kalau dengan suku ke-5 ini kita masuk ke sini, berarti A ditambah N-nya kita ganti 5, 5 dikurang 1 kali B-nya sama dengan 8. Berarti A ditambah 5 kurang 1, 4 kali B, 4B sama dengan 8. Ini termasuk persamaan pertama. Ya. Baru kita masuk ke suku ke-9. U9 sama dengan 20. Baru kita turunkan A plus berarti 9 kurang 1 kali B sama dengan 8. A ditambah 9 kurang 1, 8 kali B, 8B. Maaf ya, ini bukan 8 ya. Ini 20 sama dengan 20. Ini adalah persamaan kedua. Baru setelah itu kita menggunakan yang disebut namanya eliminasi. Atau menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang kita inginkan. Oke. Dalam kita menggunakan eliminasi, sebenarnya banyak beberapa cara. Boleh persamaan pertamanya di atas, nanti persamaan keduanya di bawah, boleh. Kalau kakak sini adalah lihat nilai B yang besar. Nilai B yang besar kan yang sini. Berarti nilai suku persamaan keduanya itu ada di yang paling atas. Berarti A ditambah 8B sama dengan 20. Berarti A ditambah 4B sama dengan 8. Nah, supaya mudah mengurangkannya. Berarti kan ada yang sama nih, A sama A. B sama B tidak sama karena B ini koefisiennya 8, yang B yang di bawah koefisiennya 4, tidak sama dia. Yang A ini kan sama-sama 1. Berarti kita kurang A dikurangi A. 0 habis ya, berarti 8 dikurang 4.
4B sama dengan 20 dikurang 8, 12. B sama dengan 12 dibagi 4. Berapa B-nya? Oke, kita dapat B-nya 3. Lalu langkah selanjutnya adalah kita substitusi nilai B sama dengan 3 kemana? Oke, ke nilai B yang kecil, yaitu ke A plus 4B sama dengan 8. Berarti A ditambah nilai B-nya kita ganti dengan 3, berarti 4 dikali 3 sama dengan 8. A ditambah 4 kali 3, 12 sama dengan 8. A sama dengan 8 dikurang 2, 12. A-nya berapa? Negatif 4. Baru kita sekarang udah dapat nilai A-nya dapat, nilai B-nya juga sudah dapat. Baru kita bisa menentukan nilai U16. Ya. U16 itu kan rumusnya tadi kan UN-nya kan adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, gini kan rumusnya. Berarti kalau U16 A-nya berapa? Negatif 4 ditambah N-nya 16 dikurang 1, B-nya 3. Berarti min 4 ditambah 16 kurang 1, 15 dikali 3 sama dengan min 4 ditambah 15 kali 3 berapa? 45. Berarti min 4 ditambah 45 adalah 41. Ini adalah nilai U16. Oke? Ya, paham ya adik-adik? Kalau dibilang caranya cukup panjang, ya memang seperti ini caranya. Tapi kakak yakin adik-adik pasti bisa lah mengerjakan soalnya. Yang penting adik-adik paham runtutan pengerjaannya dari yang pertama sampai yang terakhir. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Diketahui barisan aritmatika U3 ditambah U5 sama dengan 16 dan U7 sama dengan 26. Tentukan suku ke 20. Ini pengertiannya hampir sama seperti soal yang pertama adalah berarti kita uraikan U3 dan U5. U3 ditambah U5 sama dengan 16. U3 sendiri kan kalau kita masuk ke rumus umumnya UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Berarti U3-nya adalah A ditambah 3 kurang 1 kali B ditambah, sekarang kita masuk ke U5. A ditambah dalam kurung 5 kurang 1 kali B sama dengan 16. A ditambah 3 kurang 1, 2. 2 kali B, 2B. Ditambah A ditambah 5 kurang 1, 4. 4 kali B, 4B. Sama dengan 16. Penjumlahan aljabar yang bisa dijumlahkan adalah apabila nilainya variabelnya sejenis A dan A. A tambah A, 2A ditambah 2B tambah 4B, 6B sama dengan 16. Oke, kalau nilainya seperti ini apakah kita boleh sederhanakan? Boleh. Kalau kita bisa sederhanakan semuanya boleh dikali dengan 1/2. Nah, ini dikali 1/2 kan sama aja dibagi gitu. Jadinya A ditambah 3B sama dengan 8. Ini adalah disebut dengan persamaan pertama. Oke. Lanjut. Persamaan kedua dengan U7. Berarti U7-nya tadi berapa? 26. Berarti kita masuk A ditambah 7 kurang 1 kali B sama dengan 26. A ditambah 7 kurang 1, 6 kali B, 6B sama dengan 26. Ini adalah persamaan kedua. Kita lihat B-nya. B-nya di sini 6B, di sini 3B. Berarti yang di atas nanti yang persamaan kedua. Kita gunakan yang pertama adalah eliminasi. Berarti eliminasinya adalah A ditambah 6B sama dengan 26. A ditambah 3B sama dengan 8. Kalau kita kurang, ya, A dan A-nya hilang. 6B kurangi 3B adalah 3B sama dengan 26 dikurang 8 sama dengan 18. Iya kan? B sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kita dapat B-nya 6.
Setelah kita dapat B-nya 6, kita substitusi. Substitusi B sama dengan 6 kemana? Ke nilai B-nya yang kecil, A plus 3B sama dengan 8. Berarti A ditambah 3 kali 6 sama dengan 8. A ditambah 18 sama dengan 8. A sama dengan 8 dikurang 18. A-nya berapa? Negatif 10. Kita dapat A-nya, kita dapat B-nya, baru kita dapat bisa mengerjakan U20. U20 sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Ini kan rumus umumnya. A-nya berapa? Negatif 10 ditambah N-nya 20 kurang 1, B-nya 6. Sama dengan negatif 10 ditambah 20 kurang 1, 19 kali 6. Negatif 10 ditambah 19 kali 6, 6 kali 9, 54. Ya kan? Tulis 4, simpan 5. 1 kali 6, 6 tambah 5, 11. Berarti nilainya adalah 104. Berarti U20 itu adalah 104. Oke. Caranya sama seperti nomor 1 tadi. Namun dia ada penambahan. Tadi kan U3 atau U5, ini ada U3 ditambah berarti ada penambahan. Lebih kompleks gitu. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Dari barisan aritmatika diketahui suku ketiga 14 dan suku ketujuh 26. Barisan berapa jumlah dalam suku pertama? Berarti yang ditanya adalah kalau jumlah berarti SN. Tapi kita harus mencari nilai A dan B-nya. Ya, A, B-nya. Oke, A dan B-nya adalah kita langsung masukkan ya. Berarti U3 sama dengan 14, berarti A ditambah 3 kurang 1 kali B sama dengan 14. A ditambah 2B sama dengan 14. Ini adalah persamaan pertama. Berarti U7 yang kedua. U7 adalah 26. Berarti A ditambah 7 dikurang 1 kali B sama dengan 26. Berarti A ditambah 6B sama dengan 26. Ini persamaan kedua. Baru kita eliminasi, menghilangkan salah satu variabel. Ini yang di atas ya, supaya lebih mudah. A ditambah 6B sama dengan 26. A ditambah 2B sama dengan 14. Baru yang kita hilangkan adalah yang A. Hilang. 6 kurang 2. 4B sama dengan 26 kurang 14, 12. B-nya sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Dapat B-nya 3, baru kita substitusi. Substitusi B sama dengan 3 kemana? Nilai B yang kecil. A ditambah 2B sama dengan 14. Itu A ditambah 2 kali 3 sama dengan 14. Nilai B-nya kita ganti 3 ya. A ditambah 6 sama dengan 14. A sama dengan 14 dikurang 6. A-nya berapa? Kok 9 sih? 8. Nah, A-nya 8. A-nya dapat 8, B-nya dapat 3, baru kita bisa menentukan nilai S18. Ya. Sn itu kan sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ini kan rumusnya. Jadi kalau dia S18 ya, sama dengan 18 per 2 dalam kurung 2 kali A. Berarti 2 kali 8 ditambah 18 kurang 1 kali B-nya berapa? 3. 18 bisa bagi 2? Bisa. Berapa 18 bagi 2? 9. Dalam kurung 2 kali 8, 16 ditambah 18 kurang 1, 17. 17 kali 3. Ini kan baru 9 dalam kurung 16 ditambah 17 kali 3. 3 kali 7, 21, 12, 51. Ya kan? Baru sama dengan 9 dalam kurung 51 tambah 16.
67. Nah, 67 kali 9. 9 kali 7, 63. 36. 6 kali 954 tambah 6, 60. Berarti jumlah dari 18 suku pertamanya adalah 603. Oke? Ya, lanjut kita soal keempat. Di aula sekolah terdapat 15 baris kursi. Berarti dia ada 15 baris ya. Berarti ini misalkan kalau 15 baris, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, sampai yang ke, nah ini baris 15. Ini baris pertama. Oke, lanjut. Di mana baris pertama itu isinya 10. Baris pertamanya 10. Ya kan? Baris kedua, ketiga, dan seterusnya bertambah 2. Berarti ini kan 12. Bahkan bertambah 2. 14. Dan 16. Sampai yang ke-15. Itu ya, anggap ya. Nah, yang selanjutnya adalah sebanyak kursi di aula tersebut. Berarti ditanya berapa banyaknya kursi. Kalau kita, ya soal ini kita ubah dalam bentuk baris aritmatika. Berarti kan begini jadinya. 10, 12, 14, 16, sampai barisan yang ke-15. Berapa nilainya kita tidak tahu juga gitu. Karena kan kita nggak perlu menghitung secara manual gitu ya. Gitu ya. Kita nggak perlu menghitung secara manual. Yang penting kita tahu A-nya berapa. A-nya adalah 10, bedanya adalah 2. Ini sebagai pedoman kita. Kita punya ini sudah cukup. Berarti yang ditanya adalah banyak kursi, berarti banyak kursi adalah dari baris 1 sampai baris ke, atau kalau di dalam aritmatika adalah S15. Itu yang ditanya. Ya, berarti kita masukkan aja. Berarti kan sudah ada nih nilainya. Jika S15 sama dengan rumusnya N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B. Ini kan rumusnya nih. Masukkan aja, N-nya ada 15 dibagi 2 dalam kurung 2 dikali A-nya 10 ditambah 15 kurangi 1 kali B-nya adalah 2. 15 bagi 2 nggak bisa nggak? Kalau nggak bisa udah biarin aja, nggak apa-apa. 15 per 2, kita tetap terus bawah. 2 kali 10, 20 ditambah 1 kurang, 15 kurang 1, 14. 14 kali 2, 28. Iya kan? Baru 15 per 2 dikali 20 tambah 28, 48. Ini bisa kita coret, jadinya adalah 24. Baru 15 kali 24. Nah, berapa ya? Coba adik-adik. 15 kali 24. Yuk, coba adik hitung. 15 kali 24 berapa? Berapa? 300? Yes, 360. Berarti jumlah 15 kursi yang ada di aula itu adalah 360. Oke? Ya, mudah kan caranya kan? Oke, mudah. Lanjut, kita soal yang kelima. Jumlah semua bilangan kelipatan 3 dan 10, kelipatan 3 dan 4 antara 100 dan 400 ya. Berarti di sini kalau nilainya 100, di sini kalau nilainya 400, berapa bilangan yang di sini ini? Tapi kelipatan 3 dan 4. Berarti jumlah dari bilangan kelipatan 3 dan 4. Dia bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 4. Oke? Oke, cara atau langkah pertama adalah kita uraikan dulu berapa bilangan dari 100 sampai 400 yang bisa dibagi 3 dan 4. Coba kita uraikan. Berapa kira-kira? 102 itu nggak bisa. Kalau kita uraikannya itu jadinya adalah dimulai dari 108. Bisa 108. Berapa selanjutnya? Tinggal kita kalikan aja ini. 3 kali 2, 3 kali 4, 12. Berarti nanti bertambahnya 12. Ya, 120, terus 132,
sampai ya ini panjang sampai ini 396 ya. Berarti kita jumlahkan dari 108, 120 sampai ini kita jumlahkan berapa totalnya. Oke. Nah, ini kita tulis sebagai ini ya, ini sebagai A-nya. Ya, ini sebagai A-nya. B-nya berapa? B-nya 12, A-nya 108, B-nya 12. Ini sebagai UN. Nah, ini UN-nya. Ya, ini UN-nya. UN-nya 396. Berarti 396 itu adalah suku yang keberapa? Itu yang perlu kita tahu. Kalau kita ingin menghitung jumlah total seluruhnya. Kira-kira U396 itu suku yang keberapa? Nah, kita bisa menggunakan rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kita butuh N-nya ini. Berarti UN-nya berapa? 396. 396 sama dengan A-nya 108 ditambah N kurang 1 kali B-nya 12. 396 sama dengan 108 ditambah 12 kali N berarti 12N dikurang 12. Ya, baru ini kurangkan dengan ini. 396 sama dengan 108 dikurang 12. Ya, berapa? 108 dikurang 12. 96, ya kan? Sama plus 12N. Nah, baru ini kita pindahkan ke sini. Ya. Jadi kalau kita pindahkan, kita ubah 396 sama dikurang 96 sama dengan 12N. 12N sama dengan 300. N-nya berapa? 300 dibagi 12 sama dengan 25. Berarti 396 itu adalah suku yang ke-30, suku yang ke-25. Baru setelah kita mengetahui 396 itu suku yang ke-25, kita lebih mudah mengerjakannya. Berarti yang ditanya adalah S25 ya. Kan jumlahnya S25. Tadi kan di menentukan jumlah itu kan ada dua rumus tuh, ada dua cara. Yang pertama adalah bisa Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N kurang 1 kali B. Ada lagi Sn sama dengan N per 2 dalam kurung U1 ditambah UN. Iya kan? Ya enggak? Nah ini. Kita gunakan rumus yang ini adik-adik. Kita menggunakan rumus yang ini. Berarti kalau dia U25 sama dengan 25 per 2 dalam kurung U1 atau A-nya 108 ditambah UN-nya 396. 25 bagi 2 bisa nggak? Oh, nggak bisa, ada biarin aja. Sama dengan berarti 108 tambah 396. Berapa ya kira-kira? 500 kan? 504. Ya, ini bisa kita bagi. Jadinya berapa? Jadinya 25 kita kali dengan 252 sama dengan hasilnya adalah 6.300. Oke, ini adalah hasil dari jumlah bilangan antara 100 dan 400 kelipatan 3 dan 4. Oke, paham ya adik-adik? Ya, berikut adalah contoh 5 soal mengenai barisan dan deret aritmatika. Semoga adik-adik memahami pembahasan dari kakak ya. Dan terima kasih telah menonton video dari channel sigma.com. Jangan lupa subscribe dan like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa follow Instagram @saiful.huda1601. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak kebanggaan orang tua, ayah dan bunda ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.